Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa kembali anak-anak kami semua. Ya, kita akan lanjutkan materi kami minggu lalu, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Hari ini Bapak akan terangkan, ya, menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktor, yang kedua dengan menetapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Ini akan Bapak perjelas satu persatu sehingga kamu bisa memilih salah satu dari ketiganya atau ketiganya yang kamu tahu, sehingga kalau ada persamaan kuadrat kamu bisa menjawabnya. Baik, kita lihat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Cara pertama, Bapak kasih 3 contoh, ya. Ini sudah cukup untuk sebagai penjelasan Bapak. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah x kurang 20 sama dengan 0. Dari sini kamu sudah mengetahui bahwa A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 20. Ya, kita faktor itu artinya kita mengubah bentuk persamaan kuadrat ini, bentuk penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk kali. Ini biasa kita kurungkan, ya. Ya, secara bahasa kalau A-nya 1, maka lebih gampang dia memfaktorkan. Dua bilangan dijumlahkan 1, kemudian dikalikan adalah 20. Dua bilangan selisihnya 1, jumlahkan 1, dikalikan 20. Maka X, berarti kalau dia C-nya minus 20, di sini positif, itu biasanya yang besarnya positif, yang kecilnya negatif. Dua bilangan dikalikan 20, yang selisihnya 1 angka. Berapa itu? Ya, 5 dan 4, 4-nya minus, ya. 5 ditambah minus 4 berarti 1, 5 dikali minus 4 berarti adalah minus 20. Maka ini kita bisa X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, pindah dia menjadi negatif, sama dengan minus 5. Ini juga negatif pindah jadi positif. Jadi kedua ini disebut penyelesaian. Terserah mana X1, X2, ya. Mau ini kita buat X1, X2 tidak ada masalah. Yang penting ada 2 penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Kita buat yang besarnya di depan, 4,5 atau 5,4. Kemudian soal yang kedua kita lihat, X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, ya, A-nya masih 1, B-nya 4, C-nya 4. X dijumlahkan hasilnya 4, dikalikan hasilnya 4, kedua-duanya positif. Berarti dua bilangan dikalikan 4, dijumlahkan 4 adalah, iya, 2 dan 2 sama. Dijumlahkan 4 dikalikan 4, maka ini adalah faktor yang sama. Berarti X1, X2 nya sama. Juga dengan cara yang sama, 1x2 yang mana pun kita pilih tidak ada masalah, karena dia sama, cukup 1 penyiksa. Kemudian yang ketiga, contoh yang terakhir, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Berarti dari sini kamu udah tahu A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3, ya. Maka kalau A-nya lebih besar daripada 1, maka kita lihat kuncinya dalam memfaktor ini depan dan nilai A dan nilai C. 2 itu adalah bilangan prima, berarti hanya bisa dikalikan 2 dan kali 1. Kita pisahkan 2xx. Kemudian 3 juga bilangan prima, hanya bisa dikalikan 3 kali 1. Kita cek ini 7, supaya dia 7 maka perkalian yang kedua ini harus dia bilangan yang lebih besar. Berarti kita tahu di sini 3, di sini 1. Dijumlahkan 7, 2x kali 3, 6, 1 tambah x, 2 kali 2, 6x tambah 1 berarti 7x. Berarti nilai de faktornya 2x tambah 1, x tambah 3. Tinggal pisahkan, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x ini positif jadi negatif, berarti minus 1 bagi 2. Kemudian ini positif juga jadi negatif, 0 kurang 3. Berarti penyelesaiannya adalah disebut himpunan musyawarah atau akar-akar kuadrat.
minus setengah, koma, minus 3. Inilah 3 contoh yang Bapak kasih sudah cukup mewakili. Banyak soal-soal nanti di buku ya, nanti bisa Bapak kasih latihannya. Untuk metode memfaktor demikian. Kita lanjutkan nanti metode kedua, itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke metode yang kedua, menyelesaikan usahawan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Cara kedua juga lebih panjang dari cara pertama. Jadi langkah-langkahnya ada. Yang pertama itu nilai A-nya harus 1, jika belum 1 kita bagikan dengan nilai A-nya. Kemudian nilai C-nya pindah ke ruas kanan. Kemudian ditambahkan dengan suatu bilangan yang merupakan nilai B-nya itu dibagi 2 dipangkat 2-kan. Ya, ditambahkan bilangan nilai B-nya dibagi 2 kemudian dipangkat 2-kan. Kita samakan contohnya ya biar lebih jelas. Di contoh yang tadi dengan cara faktor. Yang pertama kita lihat yang melengkapkan kuadrat sempurna, x kuadrat tambah x kurang 20 sama dengan 0. Ini udah 1, berarti langkah pertama sudah sesuai. Langkah kedua pindahkan nilai C-nya, ini negatif 20 menjadi positif 20. Langkah ketiga, ini nilainya B tadi kan 1, ya kan? X kuadrat tambah x, kita 1 bagi 2 dipangkat 2 kan? Jadi nilai B-nya 1 dibagi 2 dipangkat 2 kan? Kedua ruasnya kita tambahkan dengan setengah pangkat 2 supaya tidak mengubah nilainya ya. Itu juga ditambahkan dengan setengah pangkat 2. Dari mana ini? Dari langkahnya ya. Jadi nilai B itu dibagi 2, 1 bagi 2 dipangkat 2 kan. Baru kita selesaikan ya. Setengah pangkat 2, setengah kali setengah seperempat. 20 tambah seperempat, ini boleh jadikan 80 per 4 tambah 1 sama dengan berikutnya 81 per 4. Jadi ini kalau difaktorkan yang menjadi bilangan yang sama, x kuadrat tambah x tambah seperempat, itu difaktorkan adalah x tambah setengah dikali x tambah setengah. Ya, berarti x tambah setengah pangkat 2. 80 tambah 1, 81 per 4. Kemudian kalau ini kuadrat, ini kita pindahkan menjadi akar ya. Kita ambil plus minus ya. Di dalam akar itu nilai negatif juga memenuhi, nilai positif juga memenuhi. Jadi akar 819 akar 42 ya, kita ambil plus minus dan dua-dua yang memenuhi ya. 9 per 2 memenuhi, minus 9 per 2 memenuhi. Kita bisa seperti yang tadi, x tambah setengah sama dengan minus 9 per 2 atau x tambah setengah sama dengan minus 9 per 2. Ya, 9 per 2 kurang dipindah jadi kurang 8 per 2 4, minus 9 per 2 dikurang 1 per 2 berarti minus 10 per 2 sama dengan minus 5, sama ya. Kemudian cara yang kedua juga sama. Kita lihat x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0 ya. Kita pindahkan 4-nya menjadi minus 4. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan nilai B-nya 4 dibagi 2. 4 per 2 pangkat 2. Ini juga sama. Tambahkan dengan 4 per 2 pangkat 2. X kuadrat tambah 4x. 4 per 2 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 4. Ini minus 4 tambah 4 ya, berarti x kuadrat ini kita faktorkan seperti yang tadi, x tambah 2 kuadrat ya, bagus ya, seperti faktor tadi dia bilangan yang sama, dijumlahkan 4 dikalikan 4, minus 4 tambah 4 0, berarti x tambah 2 sama dengan akar 0. Ini sama tadi jawabannya, akar 0 itu 0 karena dia 0. Maka x tambah 2 sama dengan 0, maka x nya sama, kembar, x1 x2 nya x1 x2 sama dengan adalah minus 2 ya. Itulah dia untuk nomor 2 ya. Tadi hasilnya adalah di nilai memfaktorkan juga minus 2. Kemudian yang terakhir ya, kita lihat soal nomor 3 ya. Nomor 3 2. Baik, contoh yang ketiga, ya, ini Bapak jelaskan, sudah Bapak tuliskan supaya lebih jelas.
2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 ya. Ini A-nya masih 2, kita bagi 2 supaya dia 1. Keduanya semua ini dibagi 2 ya. 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat 7 bagi 2, 7 per 2, x tambah 3 per 2. Dan langkah berikutnya 3 per 2 nya nilai C dipindahkan ke ruas kanan menjadi minus. Kemudian langkah selanjutnya nilai 7 per 2 ini ditambahkan dengan jadi bilangan C dibagi 2 ya. Langkah ketiga di 7 per 2 bagi 2,2. Ini juga dengan cara yang sama supaya tidak mengurangi nilai ya. Jadi tidak berubah. Maka ruas kiri dengan ruas kanan dijumlahkan dengan 7 per 2 per 2 ya. 7 per 2 bagi 2 itu nilainya 7 per 4. 7 per 2 dikali 1 per 2 ya. Kuadrat. Kemudian ini juga sama. Juga 7 49 4 kali 4 16. Jadi inilah yang menjadi pangkat kuadrat sempurna itu nilai aksunya adalah pangkat yang sama dipangkat-duakan. Jadi ini difaktorkan menjadi x tambah 7 per 4 kuadrat. Disamakan penyebutnya 16 bagi 2 8 kali 3 24. Kemudian ditambahkan 24 tambah 9 menjadi 25 per 16. Baru pindahkan ini pangkat 2 menjadi bentuk akar plus minus diambil ya karena dua-dua memenuhi. X tambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Pindahkan ini kita pisahkan. X tambah 7 per 4 sama dengan 5 per 4 atau X tambah 7 per 4 sama dengan minus 5 per 4. Kalau sini jadi negatif 5 kurang 7. 7 itu sudah sama ya. Minus 2 per 4 dicikap menjadi minus setengah. Kemudian minus 5 per 4 ini tetap sama jadi kurang. Minus 5 kurang 7 minus 12 bagi 4 minus 3. Jadi nilainya sama, yang kita percaya adalah minus 3, minus setengah. Inilah dia contoh yang ketiga dengan menetapkan kuadrat sempurna. Ya, selanjutnya nanti kita lihat adalah dengan cara ketiga menghasilkan persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Baik, untuk cara kedua kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih.